Barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibni Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Asy-Syakirin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan hadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam rangka menuntut ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Fathul Ilah pada halaman 42 dengan bacaannya walau tanajjasa ba'du badanihi aw thawbihi wa jahilah. Ya. Baris ke-8 dari bawah halaman 42, walau tanajjasa. Langsung saja diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid daraini amin, radhiyallahu ta'ala anhu. Walau tanajjasa ba'du badanihi aw thawbihi wa jahilah. Nah, ini yang sering pula kita alami, yaitu ketika kejatuhan najis di badan atau di baju, tapi dalam keadaan kita tidak tahu, cuma kita yakin ini badan atau baju kejatuhan najis. Di mana ini? Di daerah mana? Kanan, kiri, depan, belakang? Kita nggak tahu. Nah, dalam keadaan tidak mengetahui, maka gimana hukumnya? Wajaba ghuslu jami'ihi. Maka hal itu hukumnya wajib membasuh keseluruhannya. Kenapa? Karena tidak kita yakinkan masih ada itu najis, atau tidak kita yakinkan terilangnya itu najis, melainkan dengan basuhan keseluruhan. Kalau sudah dibasuh semuanya, kita yakin kan? Al-yaqin la yazal bisyak. Yakin itu nggak bakal tidak akan lagi akan ada keraguan, nggak ada keraguan. Wala yajtahid, udah nggak ada lagi ijtihad. Arti ijtihad apa? Mikir-mikir nih, ini di kanan dulu, apa di kiri, apa di depan, nggak lagi, udah basuhin semuanya udah. Nah itu dia. Walau ghassala nisfa mutanajjisin thumma baqiyahu tahura kulluhu in ghassala mujawirahu wa illa fayabqa al-muntasifu. Ini masalah lain lagi nih. Kalau seandainya kita membasuh sebagian baju yang terkena najis, kemudian baqiyahu, kemudian sebagiannya lagi kita basuh. Jadi baju ya sebagiannya najis, sebagiannya tidak najis. Tani yakin sekarang, ini masalah yakin, sebagiannya najis, sebagiannya tidak najis. Gimana caranya? Seperti banyak apa aja, celana dalam ya, nggak kuat kita mau pipis tiba-tiba netes juga. Nah, iya kan? Tuh kita basuh sebagian. Nah, kemudian baqiyahu, artinya sisa dari itu pun harus kita cuci juga. Nggak boleh hanya sekedar itu doang. Emangnya najis kita najis kecil, najis bocah, kan enggak? Ya, karena najisnya kita mutawassithah, udah, maka sisanya pun yang suci wajib dibasuh. Itu maksudnya ikut. In ghassala mujawirahu, dikatakan suci kalaupun juga dibasuh sampingnya, artinya keseluruhannya, sisanya. Kalau kain kena sedikit, nah maka juga kita basuh tuh semuanya juga. Wa illa fayabqa al-muntasif. Maksudnya apa?
Kalau tidak, maka akan tersisa najisnya yang setengah. Kenapa? Kan airnya ngerembet. Ya kan? Kita basuh yang nih, ngerembet gak tuh? Merembet. Nah, kalau kita nggak basuh sebelahnya, ya berarti najis yang di situ. Ininya udah suci, setengahnya nggak kita basuh, merembet tuh, kena yang setengah. Maka dihukumkan jadi dia itu najis yang setengah. Terus gimana? Basuhlah semua. Jadi kalau kita pipis, ya ada sisa tuh, celana dalam kena, ya udah basuh semua. Kayak contohnya kamar mandi, ya kamar mandi, lagi buru-buru buang air, taruh kain buru-buru taruh begitu, akhirnya jatuh tuh kain ya, kita tarik lagi, oh udah najis itu. Hukumnya najis. Sama juga di kamar mandi, masjid kah, di musola, di rumah, kita masuk ke WC, kan kamar mandi kita multifungsi, nggak kayak orang dulu kamar mandi WC khusus buat kamar mandi. Kita semuanya tempat rokok di situ, ngerokok, main handphone di situ. Bengang-bengong khoyal di situ. Nah, kan tempat najis. Kalau kita nggak pakai sendal, kita keluar. Nah, keluar kita itu nempel najasa. Sekalipun tuh kamar mandi bersih, kita cuci, kita sikat, tapi memang mahal najasah di situ, tempat najis. Ya, maka atas hukumkan secara global itu adalah tempat najis. Jadi keluar dari situ pun kalau kita nggak pakai sendal, muttasil bin najasah, kita juga menempelkan dengan najis. Wala tasihhu sholatu man yulaqi ba'dha badanihi aw mahmulahu najasatun. Ini juga termasuk. Ini yang tadi kita ya paham. Dan tidak sah sholat man yulaki, orang yang mendapati ba'dha badanihi, bagian badannya, au mahmulahu, atau apapun yang dibawanya, ya, najasatun, najis. Itu najasatun, i'rabnya jadi naib mahmul tuh tadi. Wala tasih salatu man yulaqi ba'dha badanihi aw mahmulahu najasatun. Jadi nggak sah kita bawa baju kita atau ya yang kita bawa apa aja, termasuk apa? Nah, beda nih, beda yang kita sampaikan kemarin tuh, ya, apa namanya? Muskir yang menghilangkan akal tapi bentuknya itu padat, seperti ganja. Kalau merah sih dia cair, ini yang padat, ya, yang padat. Obat taruh di saku atau ada orang masukin, kita lagi sholat, itu kan kita ngebawa najis, tapi kita membawa bukan najis, kita membawa sesuatu yang menghilangkan akal tapi tidak najis. Jadi bedain tuh, ada benda yang padat, ada benda yang cair, keduanya menghilangkan akal. Tapi yang satu kalau benda yang padat tidak dikatakan najis. Kita lagi sholat gimana? Ada yang taruh kita, terusin sholatnya nggak? Terus karena tidak najis. Kok kita lagi sholat tiba-tiba dilempar bir, ya kita udah itu udah langsung karena najis, nggak boleh kita terusin. Wa illam yataharrak biharakatihi, sekalipun tidak bergerak dengan gerakannya. Nah, wala qabit tarfa hablin ala najasah. Nih, sholat
terikat kita dengan barang yang najis. B1, B2 terikat. Ya, berarti kita muttasil bin najasah. Nyambung dengan najis nggak sah. Terus gimana ya? Sudah nunggu sampai selesai, sampai terhilangkan atau terlepas dari barang itu. Selanjutnya kita sholat. Kalau enggak, sholat li hurmatil waqti. Sholat untuk menghormati waktu. Itu dia yang sangat penting dalam kehidupan kita ini. Masalah ini kan masalah semua berkaitan dengan sholat. Sehingga Nabi menyatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-sholah. Sesuatu yang pertama kali akan dihitung manusia dalam amalnya adalah Apa maksudnya itu? Fa in soluhat soluhasairul amali. Kalau sudah bagus sholatnya, maka setelahnya akan dimudahin. Kalau 5 waktunya kita sholat terus, nggak kita bolongin, nggak kita tinggalkan, maka segala suatu perintah Allah nanti akan kita diminta pertanggungjawabkan dengan hal yang mudah, dimudahkan. Tinggalin sholat, tinggalin haji dan sebagainya, ntar dimudahkan tuh karena sholat. Tapi sebaliknya, ya, kalau dia sudah taraka sholat, maka pun akan dipersulit segala sesuatunya, sekalipun segala sesuatunya sudah dikerjakan. Dia tinggalkan 5 waktu, sekalipun zakat tetap aja dipersulit karena sholat. Itulah hadis yang menyatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah fa in saluhat saluha sairu amalih wa in fasadat fasada sairu amalih. Wala tadurru muhadzatun najasati min ghairi isabatin fi ruku'in aw ghairi. Nah, sekarang masalah yang lain. Sekarang kita sholat, yang dikatakan tidak boleh kena najis itu adalah badan yang langsung menempel dengan tempat sholat. Kalau tempat sholat kita ada najis tapi tidak menempel badan, maka hukumnya sah sholat kita, cuma makruh. Kita mau sholat tapi di depan dada kita ada kotoran, di depan dada kita ada darah. Gimana hukumnya itu? Nah, ini dikatakan wala tadurru muhadzatun najasati, tidak berbahaya berhadap-hadapan najis kepada orang yang sholat tersebut min ghairi isobatin, tanpa terkena. Ya, kita lagi sholat, di depan kita ada tikus. Tikus najis apa enggak? Najis. Tapi ketika lagi kita sujud, ketika kita tempelkan tangan kita, nggak terkena. Cuma terkena bagian di depan dada kita doang. Maka gimana hukumnya? Sah, cuma makruh. Ya. Beda kalau kita lagi sholat, depan kita darah. Itu darah bakal nempel ke kening kita atau ke hidung. Nah, maka di situ tidak sah. Kalau ke mulut kagak, emang kita cium. Emang kita lagi sholat cium tempat sujud ya? Kagak. Mulut, hidung doang. Hidung pun juga nggak syarat, karena anggota tubuh dalam sholat, dalam sujud itu ada 7. Kening, tangan juga nggak semua, cukup salah satu juzu. Begini aja nggak apa-apa, kayak main silat. Oke.
Begini tapi afdalnya. Tapi cukup juzuk saja bagian. Apa lagi? Dengkul dan juga jari-jari kaki. Juga jari-jari kaki juga nggak harus semuanya. Ibu jarinya, jempolnya aja nggak apa-apa, nempel. Nah, jadi kalau selebih itu, ya, di bagian betis bawahnya itu, ya, tulang kering ya, ya. Nah, itu ada darah atau ada najis, sah sholat kita. Cuma hukumnya mah wa yajibu izalatul wasyam. Nanti pada pertemuan berikut kita akan bicara tentang masalah tato. Ya, tato banyak banget. Spiderman ada tatonya. Semua itu. Nah, gimana itu nanti kita akan bicara pada pertemuan. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Silakan ada pertanyaan? Kita tahu saja celana pendek kita Ya. kotor najis. Tahu ya? Boleh nggak kita berwudu? Ini sekarang masalah wudu dengan sholat, ya.